Oke, kita akan belajar fungsi ya. Fungsi relasi. Nah, ini sering berhubungan. Apa itu relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan elemen-elemen pada A ke elemen-elemen pada himpunan B. Ya, sedangkan fungsi itu adalah suatu relasi. Relasi yang apa? Yang memetakan setiap elemen himpunan A dengan tepat satu elemen himpunan B. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan cek dulu di manakah di antara relasi berikut yang merupakan fungsi. Nah, Ibu ada 9 di sini. Kita kecilkan aja ya. Nah, ada 9. Nah, ada 9 relasi. Sekarang kita lihat untuk yang I. Tadi dikatakan ya, fungsi itu setiap elemen di A memiliki tepat satu pasangan di B. Untuk A nggak masalah lah, B ini punya 2, berarti dia hanya relasi, dia bukan fungsi. Kemudian yang I2 kita lihat A punya 1 AS ya, B ke P, D ke Q ya, tapi C tidak punya pasangan, berarti 2 itu bukan fungsi, dia hanya relasi. Untuk yang I3 A ke Q, B ke P, C ke Q, D ke R, apakah setiap elemen dia punya pasangan? Iya, berarti dia suatu fungsi. Jadi yang 3 itu fungsi ya, 1, 2 tidak. Yang 4 kita lihat setiap elemen di A itu punya pasangan di B, berarti dia fungsi atau bukan? Iya, dia fungsi. Untuk yang nomor 5 kita lihat untuk himpunan A di sini A, B, C, D, ternyata yang punya pasangan hanya A, B, C, berarti ada satu yang tidak punya. Apakah dia fungsi? Iya, dia tidak fungsi ya, dia hanya relasi biasa. Yang 6 A, B, C, D, apakah punya pasangan? Iya, berarti dia fungsi, 6 fungsi ya. Tadi 3, 4, 6. Kemudian yang 7 kita cek, apakah fungsi? Iya, setiap elemen di A memiliki tepat satu pasangan di B, berarti 7 juga fungsi. Apakah 8 juga fungsi? Yes. 9, iya ya. Jadi kita punya berapa yang fungsi? 3, 4, 6, 7, 8, 9 ya. Yang fungsi ada itu, ada 6 ya. Sekarang kita akan tentukan domain. Kalau kita bicara fungsi itu kita ada domain, kodomain, dan ring. Apa sih itu domain? Domain itu ini ya, ini domain di himpunan A ini ya, ini domainnya yang dipetakan. Kemudian kodomain itu yang B. Lah, ring itu apa Bu? Ring itu hasilnya, misalkan kita punya 3 ini kan fungsi ya, domainnya adalah ABCD, kodomainnya PQRS, ringnya adalah PQR. Nah, yang dikenai panah ya. Jadi domainnya ABCD, kodomainnya PQRS, kemudian ringnya adalah PQR. Kemudian yang nomor 4 yang fungsi tadi, domainnya ABCD, kodomainnya PQR ya, kemudian ringnya atau daerah hasilnya juga PQR ya. Ini sama antara kodomain dan ring. Untuk yang ini tadi 6 ya, domainnya apa? Iya, ABCD, kemudian kodomainnya PQRS, untuk ringnya PRS ya, PRS saja. Untuk yang nomor 7 domainnya ABCD ya, kodomainnya PQRS, ringnya juga PQRS. Jadi ini sama ya, kebetulan kodomain dan ringnya sama ya. Untuk yang 7 domainnya ABC, kodomainnya PQRS, ringnya PQS ya, hanya PQS saja. Untuk yang terakhir 9 domainnya ABC, ringnya kodomainnya dulu ya, kodomainnya PQRS, kemudian ringnya hanya 1 yaitu Q ya. Kita bisa tuliskan di sini seperti ini. Nah, ternyata tadi kita lihat, kita cermati ada yang domain kodomainnya itu sama dengan ringnya. Nah, itu disebut fungsi surjektif. Nah, ini fungsi surjektif. Jadi yang daerah ringnya sama dengan kodomain. Ring itu apa? Daerah hasil ya. Ibu tulis daerah hasil ya, daerah hasil. Jadi yang surjektif mana? Yang jelas surjektif 3 bukan ya, ini ya 6 ya, 6 sama 7 ya, ini surjektif nih, 6 dan 7, surjektifnya 6 dan 7 ya. 4 ya, 4 Pak 6 ini, oh ya ini 4, maaf ini 4 ya. 6 kan ini ya, 4 dan 7. Oke,
Kemudian ada yang namanya injektif. Injektif itu di apa, kode ringnya memiliki satu penyelesaian di A. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita contohnya, nah ini. Nah, jadi untuk di ringnya hanya punya satu. Kalau ini kan enggak ya. P punya dua. Bisa di A, bisa di B. Itu di injektif nggak boleh, dia harus satu. P ya ke A, P nggak boleh selain ke A. Nah ini kan injektif. P ke A, Q ke D, R ke C, S ke B, ini injektif. Ada lagi yang injektif. Ini. Nah, ini juga injektif nih. Karena P ke B, Q ke A, S ke C. Jadi untuk ringnya itu memiliki satu saja pasangan yang di domainnya, nggak boleh lebih. Kalau ini dua, ini bukan injektif. Ya, injektif itu dia dari kodomain, dari ring ke domainnya dia hanya satu penyelesaian, itu injektif. Kemudian bagaimana Bu jika kita temukan fungsi yang surjektif dan injektif atau keduanya memenuhi? Ya, itu namanya bijektif. Contohnya adalah yang 7 ini. Ya, dia kan surjektif. Kenapa surjektif? Karena kodomainnya sama dengan ringnya. Kenapa dia injektif? Karena masing-masing ring ini memiliki satu penyelesaian di domain. Nah, karena dia surjektif dan injektif, maka 7 itu adalah fungsi yang bijektif atau korespondensi satu. Bisa ya. Kemudian kita juga ada bentuk fungsi konstan. Apa itu Bu? Ini contohnya 9. Nah, 9 itu apa sih? Ini tadi ya. Nah, konstan itu begini, berapapun domainnya, ya, dia akan menuju ke ring yang sama. Ya, ringnya hanya Q. Jadi A ke Q, B ke Q, C ke Q. Misalkan Ibu kasih D, D juga ke Q, itu konstan. Ya, kalau kita gambar, oke, sekarang kita gambar ya. Kita gambar begitu. Misalkan adalah fx sama dengan 3. Fx sama dengan 3. Nah ini fx sama dengan 3. Iya. Nah, garisnya lurus. Artinya untuk x nya ini kan, ini domainnya ya. Domainnya itu x, ringnya adalah 3. Y nya ini 3. Jadi x nya 1, y nya 3, x nya 2, y nya 3, x nya 3, y nya 3, x nya 2, y nya 3. Mau kita geser berapapun, misalkan -12, y nya juga 3. Ini namanya fungsi konstan. Ya, fungsi konstan. Atau dalam bentuk y-1 sama dengan 0. Y-1 sama dengan 0. Nah, ini juga sama ya. Y-1 sama dengan 0, ini juga konstan. Ya, berapapun x-nya, y-nya tetap sama. Ini kalau kita buat grafik. Ya, domainnya adalah sumbu x, ringnya adalah sumbu y. Y-nya ini ya. Kebetulan ringnya adalah 1 ya, ringnya 1. Kalau ini ringnya 3. Kodomainnya adalah semua elemen di sumbu Y. Beda ya antara kodomain dan ring ya. Kodomain itu daerah lawan, kalau ring itu daerah hasil ya. Kemudian kita punya nilai mutlak. Nah, kita kemarin di semester 1 sudah belajar nilai mutlak ya. Oh, nilai mutlak belum kita buat aja dulu ya. Nah, ini nilai mutlak. Px ini nilai mutlak. Ya, nilai mutlak itu ini. Menurut kalian nilai mutlak itu fungsinya apa ya? Apakah dia injektif, surjektif, atau bijektif? Kita teliti aja. 1 di sini 1 ya, domainnya 1. Ternyata ringnya 1 ya. Ini 1 juga 1. Kalau kita balik ya, ringnya itu 1, dia punya 2 pasangan di domain. Berarti dia apa? Dia bukan injektif, dia surjektif. Bisa ya. Tadi kalau yang ini tadi apa? Fungsi konstan ya. Oh, Ibu lupa ya ini ya. Oh ya, nggak apa-apa. Terus kita ada fungsi identitas. Apa sih fungsi identitas? Identitas itu sama dengan dirinya. Nah ini, nah Y sama dengan X, Y sama dengan X. Nah kita
keluarkan aja sini biar kalian bisa lihat ya. Kita kasih value nya, colornya apa ya, pink gitu ya, nggak kelihatan. Nah ini aja orange. Nah ini garis Y sama dengan X. Maksudnya gimana Bu identitas? Kalau X nya 1 berarti Y nya 1, X nya min 2, Y nya min 2, direfleksikan kepada dirinya sendiri. Itu fungsi identitas Y sama dengan X ya. Fungsi mutlak udah, kita tadi udah buat ini fungsi mutlaknya. Nah ini fungsi mutlaknya udah ya. Dia termasuk apa tadi? Fungsi surjektif ya. Kemudian kita punya fungsi bilangan bulat terbesar. Nah ini bilangan bulat terbesar, itu tandanya ada kayak kurung sikunya begitu. Nah ini kayak tangga. Ini fungsi bilangan bulat terbesar. Kemudian ada fungsi linear ya. Misalkan fx sama dengan x min 1. Nah, fx sama dengan x min 1. Nah, kita punya ini. Nah, ini linear. Ya, dia lurus begitu ya. Domainnya apa? Sumbu x ya. Untuk kodomennya sumbu y. Ringnya ini. Kalau x-nya 1, y-nya 1. Nah, x-nya 0, y-nya min 1. X-nya min 1, y-nya min 2. Nah, ringnya ada di sini di garis. Kemudian ada juga yang kita punya 2x plus y min 4. Nah ini juga fungsi linear. Jadi linear itu yang garis lurus ya, lurus ke bawah begitu ya. Domainnya kita sumbu x begitu ya, domainnya sumbu x, ringnya sumbu y ya. Kalau kita grafik ya, kodomennya sumbu y, kemudian ringnya adalah misalkan kalau x nya 2, domainnya 2, ringnya berapa? Ringnya 0 ya, karena dia memotong di sumbu x di 0 nih ya, berarti 2,0 berarti domainnya 2, ringnya 0. Kalau ini berarti berapa? 0,4, artinya apa? Domainnya 0, ringnya 4. Bisa ya. Kemudian untuk fungsi kuadrat, nah garis lengkung gitu ya, ini garis lengkung gitu. Ini fungsi kuadrat itu domainnya semua sumbu x, ringnya, kalau kita lihat ringnya dia apa? Dia selalu di atas sumbu x ya, berarti dia y positif. Ya lebih dari atau sama dengan 0 ya ringnya ya. Kemudian untuk yang fungsi kuadrat berikutnya kita punya y sama dengan min 2x kuadrat plus 5x plus 3. Nah ini gambarnya kita ini ya. Nah ini kita punya grafiknya, domainnya semua sumbu x, ringnya kita lihat. Misalkan kalau domainnya 3, nah, ringnya berapa Bu? 3 masukkan di sini, min 2 kali 3 kuadrat plus 5 kali 3 plus 3. Atau di sini berapa? 0 ya. Ini potongnya nih ya, jelas ya. Kalau ini 0, x-nya 0, y-nya 3. Masukkan aja, benar gak Bu? Masukkan ke sini. Untuk domainnya 0 berarti 0 kuadrat kali min 2 0 ditambah 5 kali 0 tambah 3. Oh ringnya 3 ya. Ini ringnya kebetulan dia positif dan negatif, tapi tidak akan lebih dari 6, berapa ini ya, jadi bawah gitu ya. Jadi nggak mungkin dia lebih dari 6 lebih sekian, kecil sekali di sini ya. Jadi titik puncak ke bawah ya. Kalau yang tadi yang ini dia yang y sama dengan x kuadrat tadi apa ringnya? Ringnya dia tak hingga ya, tak hingga. Kalau yang ini enggak, dia ke bawah, ada positifnya dan negatifnya. Kemudian yang satunya y min 1 dikuadratkan tambah 3. Oh ini kita buat, ini grafiknya kita tutup dulu biar nggak pusing. Ternyata grafik yang y sama dengan x min 1 dikuadratkan tambah 3, kalau kita lihat ini kan dia di atas sumbu x ya, artinya apa? Dia tidak ada nilai negatif ringnya. Ini juga kita bisa katakan fungsi y sama dengan x min 1 kuadrat plus 3 itu adalah definite positif ya, karena dia tidak pernah negatif nilainya, terendah pun dia tetap positif. Berapa? 3 ya. Untuk domainnya 1, ringnya 3, jadi dia berada di atas sumbu x, berarti dia tidak akan pernah negatif ringnya ya, kita bisa katakan dia definite positif. Itu untuk yang fungsi kuadrat. Sedangkan untuk fungsi rasional, nah kita punya seper. Nah hati-hati, ini seper.
Seperti itu domainnya. Kalau kita lihat di grafik ya, domainnya dia tidak akan pernah nol ya saat dia mendekati nol. Nah ini mendekati nol dia akan menjauh nih. Dia nggak mungkin nol karena kita tidak bisa mendefinisikan 1/0. Nah jadi dia tidak akan pernah nol nih. Kalau kita terus, dia terus nih ke bawah dan ke atas. Domainnya sih tak hingga, bisa positif, bisa negatif tak hingga, bisa positif tak hingga. Tapi untuk ringnya, maaf ya, untuk domainnya dia tidak akan pernah nol ya, dia tidak akan pernah menyentuh nol. Tapi kalau 0, bisa, tapi kalau 0 tidak. Itu untuk rasional. Jadi di domainnya dia tidak mungkin nol. Kalau 0 dia tidak terdefinisi. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini, kita buat ini ya, kita punya ini. Nah kita lihat penyebutnya kayak tadi, yang ini kan penyebutnya X tuh ya, X itu kan dia tidak boleh nol. Sedangkan yang kedua kita punya X min 1, berarti dia tidak akan pernah sama dengan 1. Kalau 1 dia tidak terdefinisi, di domainnya semua X kecuali 1. Kalau kita besarkan itu, nah ini 1 ya, dia lurus, dia di 1, dia nggak pernah menyentuh 1 ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk yang fungsi rasional, hati-hati terhadap domainnya ya. Kalau ringnya dia bisa negatif tak hingga atau positif tak hingga, karena kalau kita lihat ya, kita perkecil begini, nah dia akan terus ke bawah atau terus ke atas, bisa ya. Nah itu sedikit tentang pengenalan fungsi. Oke.